Well, I have had a secret chord that David plays and please the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major leaf, the Bible King compose and hallelujah, 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 hallelujah. Ada banyak lagu tentang haleluya. Ada juga haleluya Handel. Saya duga Handel ya. Haleluya, 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 haleluya. Pace bene, jumpa lagi. Masih di channel yang sama, para culprit tercinta. Masih di Mea Culpa. Dan kita mau berbicara sedikit saja tentang haleluya. Pasti ada sesuatu yang istimewa dari kata ini, sampai-sampai kata ini tidak diterjemahkan, bahkan ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau saya hampir pasti yakin bahwa di bahasa lain juga kata haleluya tetap dipakai. Dan haleluya yang menunjukkan memuncaknya kata ini, bagaimana rumusannya? Memuncaknya kata ini tampak sangat jelas dalam antifon pengantar bait pengantar Injil pada saat malam Paskah, Vigilia Paskah. Haleluya. Kurang nafas. Dan setiap kali ada bait pengantar Injil di luar masa Prapaskah, haleluya tetap dipakai. Dan setelah 40 hari lamanya kita mengheningkan diri dari kata haleluya, pada saat malam Paskah kata ini muncul lagi. Apa itu haleluya? Hai kalian semua, pujilah Tuhan. Katanya itu artinya ya. Saya tidak begitu menguasai bahasa Ibrani. Ini dari bahasa Semit, tetapi kemudian diterjemahkan dengan perubahan bahasa secukupnya. Perubahan vokal, tetapi tetap mempertahankan kata itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Kata dalam gejala bahasa, apabila diterjemahkan ada kemungkinan nilainya hilang atau nilainya bertambah seperti yang tidak diinginkan. Maka haleluya berarti pujilah Tuhan. Kalian semua pujilah Tuhan. Kalau ada nanti teman yang bisa menemukan apakah ini kata imperatif, kata perintah, bisa dibagikan di kolom komentar. Dan sekali lagi harus dikatakan sedemikian berarti kata ini sampai-sampai tidak diterjemahkan. Dan ada beberapa kata yang lain yang juga tidak diterjemahkan demi menjaga tidak hilangnya arti sesungguhnya. Hosanna, Hosianna, Amen. Bahasa apapun Amen. Mungkin karena pengaruh Arabik, Amin. Lalu Paskah, Pesach. Perubahan-perubahan bunyi yang tidak merubah kata secara menyeluruh. Dan puncak perayaan iman kita juga menggunakan kata yang similar, yang serupa, Ekaristi. Dimanapun kata Ekaristi berlaku. Eukaristia, Eucharisti, Ekaristi, Eukaristika. Dengan berbagai status tasrifan katanya. Begitu ya. Oke, kembali ke kata haleluya. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Dan ada berita saya baca tadi bahwa ini katanya ungkapan untuk pujian kepada Dewi Bulan. Well, saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya tidak bisa katakan ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ada banyak nilai-nilai kekristenan yang kita miliki, yang menjadi milik Kristen, yang pada awalnya memang diteruskan dari budaya yang pernah ada.
Katakanlah misalnya kisah penciptaan yang sebenarnya sudah ada dalam budaya-budaya lain. Beberapa tulisan dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur berasal dari budaya Mesir, dan tidak benar bahwa itu semua ditulis oleh Daud, oleh Salomo. Kebijaksanaannya dikristenkan kemudian. Tetapi itu tidak mengurangi makna dan tidak memasukkan untuk mengikut sertakan penyembahan berhala. Nah, ya saya sengaja beri judul Haleluya. Apa itu Haleluya? Untuk menyinggung bahwa orisinalitas iman kita toh ternyata perlu ditunjukkan juga dengan penggunaan kata yang sebisa mungkin orisinal. Begitu ya, untuk demi menjaga keaslian pengajaran, keaslian isinya. Dan haleluya, muncul kembali dalam konteks Kristus bangkit. Yes, Paskah Kristus bangkit. Paskah yang dulu berarti Allah lewat untuk menyelamatkan bangsa terpilih, bangsa Israel di tengah penjajahan, boleh dikatakan penjajahan, di bawah kuasa oleh Mesir. Sekarang dimaknai, Paskah itu dimaknai sebagai karya keselamatan Allah bagi semua orang. Dengan cara yang selalu kita ulang-ulang, berkenosis. Dari ketinggian Allah yang maha tinggi turun ke bawah. Allah orang Kristen mau menderita, mau merasakan seperasaan dengan orang yang menjadi ciptaannya, yang secitra dengan dia. Dan dia bahkan turun ke alam maut, tetapi ya Kristus resurrected. Alam maut pun tidak kuasa menahan dia sampai dia bangkit. Yang sulung bangkit dari antara yang meninggal. Well, iman kita tidak mengawang-awang. Dan semua kisah mengenai cinta, mengenai pengorbanan, mengenai pengosongan diri adalah pengejawantahan dari pengosongan diri Allah ini. Kenosis yang dibahasakan secara lebih manusiawi dengan cara mau turun, mau disalib. Karena salib itu adalah skandal dan kebodohan, serentak adalah penghinaan. Dan yang menarik ada orang yang mencoba mengutip dari kitab suci untuk menyerang kekristenan atau kekatolikan dengan mengatakan salib itu adalah penghinaan bagi para budak, dan mengambil satu ayat itu dari tulisan, saya duga itu Paulus, tetapi itu dikatakan memang itu penghinaan, dan Allah yang tak terduga dan tak terbatas itu mengizinkan dirinya untuk dihina. Itu konsep tentang Allah yang paling mutakhir, saya duga. Kalau kita mengatakan itu tidak mungkin, Allah itu harus maha tinggi, itu berarti kita mengurung kemahakuasaan Allah. Kita membatasi dia, kita membuat dia tidak terbatas. Kalau kita katakan Allah tidak mungkin menjadi hina, kita membuat Allah tidak terbatas. Karena kita mengatakan dia terbatas pada yang tinggi saja. Kalau dia turun, dia bukan Allah lagi. Hello, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi Allah demikian? Nah, itu pengajaran yang istimewa. Dan haleluya, Kristus bangkit. Dia yang mau turun ke alam maut, toh mengalahkan maut itu sendiri. Dia berkuasa bukan hanya di dunia atas, bukan hanya di dunia tengah, tapi juga di dunia bawah. Kalau kita memakai konsep 3 lapisan itu, budaya-budaya banyak memakai itu. Benua Gijang, Benua Tonga, Benua Toro, itu dalam budaya Batak Toba, filosofi kehidupannya dan kehidupan yang dulu dan kehidupan yang akan datang. Dan saya yakin di budaya lain juga ada itu, di atas kita ini dan di bawah. Apakah memang surga itu di atas sana? Who knows? Tapi yang pasti surga itu adalah keadaan setelah keadaan sekarang. Kesempurnaan sejati yang kita akan tuju dan kita usahakan dengan perbuatan nyata kita saat ini. Well, 10 menit it's enough. Selamat Paskah, salam jumpa lagi setelah sekian lama tidak ada video, dan pace e bene.